Ada orang yang diciptakan Allah dalam kondisi mengerti, pinter. Ada juga yang kurang mengerti. Ada yang diciptakan Allah dalam kondisi kaya. Ada yang miskin. Ada yang punya pangkat, kedudukan, kekuatan. Ada yang diciptakan Allah sebagai manusia biasa tidak berpangkat. Ada yang kadang-kadang benar, ada yang kadang-kadang salah. Ada yang kadang-kadang yang lupa, kadang-kadang ingat. Itulah kondisi manusia yang diciptakan Allah sesuai dengan firman Allah, "Walladzi ja'alakum khalaifal ard barufa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat." Bahwa Allah menjadikan manusia sebagian itu derajatnya lebih tinggi dibanding manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhabanal khazan. Inna rabbana lagafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, orang-orang mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah sebagai makhluk sosial. Artinya bagaimana? Manusia sebagai makhluk sosial adalah dia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka berkomunikasi dengan orang lain. Untuk tumbuh dan kembang serta bertahan hidup perlu bantuan orang lain. Yang perlu kita pahami, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama, ada orang yang diciptakan Allah dalam kondisi mengerti, pinter. Ada juga yang kurang mengerti. Ada yang diciptakan Allah dalam kondisi kaya. Ada yang miskin. Ada yang punya pangkat, kedudukan, kekuatan. Ada yang diciptakan Allah sebagai manusia biasa tidak berpangkat. Ada yang kadang-kadang benar, ada yang kadang-kadang salah. Ada yang kadang-kadang yang lupa, kadang-kadang ingat. Itulah kondisi manusia yang diciptakan Allah sesuai dengan firman Allah, "Walladzi ja'alakum khalaifal ard barufa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat." Bahwa Allah menjadikan manusia sebagian itu derajatnya lebih tinggi dibanding manusia yang lain. Nah, hal tersebut tidak berlaku statis, tidak tetap kondisinya. Setiap saat bisa berubah, setiap saat bisa berbeda. Yang awalnya kaya bisa jadi miskin. Yang awalnya kuat bisa jadi lemah. Yang kadang-kadang kondisinya ingat bisa jadi lupa. Atau mungkin biasanya benar, tapi bisa jadi salah. Itu. Bagaimana kita menyikapinya? Menyikapi kondisi manusia yang berkumpul, bersosial, bermasyarakat dengan kondisi yang berbeda-beda. Itu. Tentunya kita diarahkan bagaimana agar kita bisa bersikap, bersiap bertingkah laku dalam menghadapi situasi tersebut. Kita hidup di dunia ini seperti roda berputar, yang kadang di atas, kadang di bawah. Nah, untuk menyikapinya ada 4 tips agar perjalanan hidup manusia itu bisa berjalan normal dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu. Yang pertama adalah yang bisa mengajar, yang tidak bisa diajari. Yang kedua adalah yang kuat membantu yang lemah. Yang ketiga, yang ingat mengingatkan yang tidak ingat, gitu. Yang keempat, yang benar mengingatkan yang salah agar dia menjadi benar sehingga mau bertobat. Pada kesempatan hari ini kita membahas tips yang pertama,
Itu. Yang pertama bahwa kita sebagai manusia ketika diberi kemampuan oleh Allah, ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mempunyai ilmu, ketika kita diberi kemampuan oleh Allah mempunyai keutamaan, mempunyai kefahaman lebih masalah ilmu atau apapun itu, kita harus share kepada orang lain. Kita mengajar kepada orang yang belum tahu. Itu. Bahkan tidak perlu menguasai terlalu banyak materi. Selama kita bisa menyampaikan, kita pun juga diperintah untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Balighu ani walau ayah. Itu, sampaikanlah kepadaku walaupun hanya satu ayat. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu. Karena apa? Sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini satu, ingin masuk surga selamat dari neraka. Salah satu hal yang kita kerjakan ketika kita ingin masuk surga selamat dari neraka adalah dengan menyebarkan ilmu yang kita miliki. Karena apa? Dalam perjalanan kita menyebarkan ilmu, mencari ilmu pun termasuk salah satu jalan untuk mempermudah kita masuk surga. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalan orang itu kepada surga. Itu termasuk kita mengajar ilmu kita, itu mengajar ilmu kita kepada orang lain. Atau dengan kita mengajarkan ilmu yang kita miliki, mengajarkan kefahaman atau ilmu yang kita miliki kepada orang lain, berarti kita termasuk orang atau sebaik-baiknya orang. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu. Jadi dengan kita mengajarkan Al-Qur'an, dengan kita share ilmu kita kepada orang lain, kita termasuk khairukum, termasuk sebaik-baiknya kamu sekalian, sebaik-baiknya orang. Gitu. Maka kita tidak jenuh, kita tidak bosan-bosan menyebarkan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan yang timingnya di mana Allah mengobrol pahala, Allah mengobrol pahala kepada semua orang, bahwa di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan setiap amalan yang kita kerjakan. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi salah satu orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain, menjadi sebaik-baiknya orang. Itu. Jadi dengan mengajarkan Al-Quran tersebut. Itu termasuk orang yang belajar. Orang yang belajar juga termasuk sebaik-baik kamu sekalian. Jadi posisinya sama. Antara orang yang belajar, orang yang mengajarkan, itu kondisinya sama, sebaik-baik kamu sekalian. Jadi sebaik-baiknya orang. Itu makanya itu salah satu hal yang harus kita kerjakan. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini membahas tentang masalah bagaimana kita bisa melaksanakan tips yang pertama dalam roda berputar, yaitu kita yang bisa mengajari, yang tidak bisa diajari, kita laksanakan semaksimal mungkin, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Gitu. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu kita itu merasa tidak berani untuk menyampaikan, karena perintahnya jelas di awal saya sampaikan, balighu ani walau ayah. Itu. Adapun untuk tips selanjutnya atau untuk item yang nomor 2, 3, dan 4 kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.